Ya, puji Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan nanti kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Mari berikan bagian yang terbaik saudara. Saya percaya kita semua datang di tempat ini membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bawalah dengan ucapan syukurmu, bawalah dengan hatimu, maka semuanya akan dibuat Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ya, saya undang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Yuk, kita boleh berkatakan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Biar segenap hati kami kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, yes Lord, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Ayo katakan sekali lagi. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Kami sungguh percaya kuasa-Mu
Mari sembah Dia, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Urala bala 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 bala. Urala bala 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 bala. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, biar naik lurus di hadapan-Mu. Sebab itulah kerinduan kami. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Kami percaya, oh yes Lord, hamba yang berkenan selalu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kami percaya, yes Lord. Kami percaya Tuhan. Mari katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, amin. Kami percaya, jadikanku hamba yang berkenan selalu.
bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan Allah kita lagi-lagi. Haleluya. Haleluya. Kami yakin semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Siang hari ini kami Tuhan ingin bersuka cita meninggikan nama-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan nyatakan bersama. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, selamat siang, shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini, amin. Berikan salam kanan kiri, mau katakan selamat hari Minggu. Mari kita bersukacita bersama. Terima sukacita surga. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama. Kita naikkan pujian, terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan. Boleh lambaikan tanganmu bersama, nyatakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, semangat, sebab takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak Tuhan, terima sukacita. Mari saudara yang dikasihi, terima sukacita. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai. Sekali lagi boleh lambaikan tangan, menyatakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, sebab takkan hilang. Haleluya. Sorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Boleh tepuk tangan di atas kepala, kami nyatakan Tuhan bersama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Sebab sukacita surga nyata penuhiku. Kami nyatakan sukacita surga nyata penuhiku. Hey. Haleluya. Berikan sorak-sorai penontonan kita lebih lagi. Haleluya. Siapa yang percaya siang hari ini Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, amin. Bolehkan lambaikan tanganmu siang hari ini, katakan haleluya. Haleluya. Kita bersama sebab hati kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami dan kota gunung batu kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
tak pernah pergi Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Saudara yang dikasihi bersama, boleh lambaikan tanganmu dan nyanyikan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu. Amin. Oh takkan pernah hati kami Tuhan. Hey. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Sekali lagi, mari jemaat yang dikasih bersama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, sebab kasih setiamu Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi gereja melalui tayangan Flash News. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Halo teman-teman muda yang dikasih Tuhan, kami mengundang teman-teman semua untuk hadir dan mengikuti ibadah youth yang diadakan setiap sebulan sekali. Tepatnya hari Sabtu, minggu ketiga pada pukul 6:30 malam bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Datanglah dengan hati yang bersemangat karena kita akan bersekutu bersama dalam pujian, penyembahan, firman Tuhan yang relevan dengan generasi muda, serta persekutuan yang membangun. Dan jangan lupa juga untuk ajak teman, sahabat kalian untuk merasakan kehadiran Tuhan secara bersama-sama dan bertumbuh menjadi generasi Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Siapkan hatimu, mari kita bertemu di ibadah youth, bersama kita bertumbuh, bersama kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan.
dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita sama-sama nyanyikan pujiannya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau siang hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk bisa datang di rumah-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu pada siang hari ini, Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami satu demi satu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Firman itu biarlah menjadi pedoman di dalam hidup kami. Urapi firman-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkannya pada siang hari ini. Terutama urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom semuanya.
Ya, Tuhan Yesus begitu baik. Kita harus tahu kebaikan Tuhan itu ada sesuatu yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita. Firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul mendekat pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan. Kalau kita ingin mendekat kepada seseorang, kita harus mempunyai suatu kemauan, kerinduan, mau ketemu dengan orang itu. Betul apa tidak ya? Kalau tidak mempunyai kemauan, keinginan, ya tidak akan dekat kepada orang yang akan kita temui. Kita sering mengaku kita sebagai anak Tuhan, aku cinta Yesus. Bagaimana kalau kita tidak ngomong saja cinta Yesus, tapi kita harus membuktikan melalui suatu tindakan. Kalau orang benar-benar cinta kepada Tuhan, dia selalu kepengen dekat kepada orang yang dicintai itu, betul apa enggak? Kalau kita dulu masa pacaran yang sudah berumah tangga, kita kepengen ketemu dengan pacar kita, kekasih kita, kepengen ketemu, rindu. Janjiannya hari Selasa, misi hari Minggu, kepengen ketemu terus. Selalu kepengen ada dekat pada dia, bahkan jamnya mau pulang saja kepengen enggak mau pulang. Selalu kepengen dekat dengan dia. Untuk dekat kepada Tuhan itu tidak gampang. Harus kita melakukan sesuatu yang harus kita dengan hati yang ngotot baru bisa ketemu ya. Setiap manusia haruslah punya kerinduan untuk bertemu, bersekutu dengan Tuhannya ya. Namun yang menyebabkan orang jauh dari Tuhannya yaitu karena apa? Pertama kali dosa yang masih tinggal di dalam hidupnya dan kesibukan di dalam dunia ini yang menghambat dia untuk bisa bertemu dengan orang itu, yaitu kalau kita Tuhan Yesus. Banyak orang berdoa, perhatikan banyak, baik-baik. Kita sering, aku sudah berdoa, banyak orang sudah berdoa tapi tidak merasa dekat kepada Tuhannya. Ya, jadi kita harus tahu. Kita doa itu tidak sekedar doa, buka mulut doa. Doa yang paling bagus, yang paling bisa menarik Tuhan dekat kepada kita itu apa? Doa yang penuh dengan kerinduan, doa yang penuh dengan kuasa, tidak berdoa saja hanya sekedar doa. Banyak orang pergi ke gereja tapi hatinya dingin dan jauh dari kasih Tuhan. Jadi saya berharap kita datang kepada Tuhan ibadah setiap minggu. Bukan sebagai suatu kewajiban. Kalau aku minggu tidak ke gereja, aku dicari gembalaku. Kalau aku minggu tidak ke gereja, aku bukan orang Kristen. Bukan begitu. Ya, kita tujuannya ke gereja itu karena kepengin rindu, kepengin menyembah, memuji kepada Tuhan kita. Mempunyai kerinduan. Banyak orang datang ke gereja tapi dingin, rohaninya dingin, jauh dari kasih Tuhan, bete, suam-suam kuku ya. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata apa? Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi siapa dulu yang mendekat? Kita mendekat kepada Allah, baru dia akan mendekat. Jadi kata Tuhan dekatlah, hadirlah di dalam kehidupannya. Kita selalu memerintah dia. Tapi kita tidak punya inisiatif untuk mau mencari dia, mendekat kepada dia. Ya, ada dua macam tipe orang yang caranya mendekat kepada Tuhan. Kita harus ngetes apakah saya tipe orang pertama atau orang kedua. Ya, kita belajar. Ya, tipe orang yang pertama. Ada orang Kristen ketika dia kaya, sukses, diberkati dan berhasil, dia dekat sekali sama Tuhannya, melayani dan cinta sekali kepada Tuhannya. Sukses, kaya, berhasil, semuanya oke-oke, dekat, melayani, cinta sekali kepada Tuhannya. Tapi orang ini ketika sedang gagal atau hancur, banyak masalah, dia tidak akan lagi pergi ke gereja dan melayani Tuhan. Ya. Lalu kalau ditanya orang, Bu, kenapa sekarang kok enggak pernah kelihatan di gereja? Kok enggak mau melayani lagi? Jawabnya apa orang yang begini ini? Aku lagi banyak masalah nih.
males ke gereja, percuma lah. Ini ya, justru kalau engkau dalam keadaan begini, tipe orang pertama, di tengah kondisi hidupmu begini, engkau harus mati-matian mencari Tuhanmu. Supaya keadaanmu dikembalikan stabil seperti sedia kala. Yaitu kaya, sukses, diberkati, berlimpah-limpah, berhasil segalanya. Tapi justru orang yang pertama kali oke-oke, lalu ada masalah diizinkan oleh Tuhan, dia mulai tidak mau datang ke gereja melayani, bahkan dia lari dari Tuhan. Tipe orang kedua bagaimana? Ada orang yang ketika sukses, kaya, diberkati, sama saja, tapi justru lari dari Tuhan. Sudah semuanya ada tersedia, Tuhan nanti saja aku tidak butuh, dia lari dari Tuhan. Tapi ketika dia mengalami kesusahan, orang yang kedua ini, banyak masalah, dia lari cari Tuhan, mencintai, rajin ke gereja, semuanya diikuti kegiatan gereja. Datang, oke, kalau susah. Tapi ketika kalau dia diberkati kembali, dia menghilang dari peredaran gereja, menghilang dari Tuhan. Jadi begini, kita termasuk tipe keberapa? Satu atau kedua? Ya, kalau tipe pertama diberkati luar biasa, ada masalah, dia lari kepada Tuhan, ketika kena dipulihkan lagi dia lari, ya, macam-macam. Jadi kita, tapi apa kita yang harus tahu, ngerti, yang diinginkan Tuhan itu apa? Ya, Tuhan itu mau kita stabil di dalam mengiringi Tuhannya. Artinya apa? Dalam keadaan susah, banyak masalah, sukses, diberkati, kita tetap jadikan Tuhanmu sebagai prioritas yang utama. Hidup kita mengiring Tuhan harus stabil. Kaya, diberkati, tetap sama Tuhan. Susah, tetap sama Tuhan. Lebih enak ketika kita pertama kali susah lalu diberkati. Terus itu supaya stabil, makin lama makin naik, itu terus gandoli Yesus. Jangan sampai kita itu susah baru ada masalah cari Yesus. Jangan jadikan Yesusmu itu unit gawat darurat. Kalau kita sakit bolehlah ke UGD. Tapi kalau di dalam bidang rohani tidak boleh. Contohnya ada Daud. Pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya keselamatanku. Kalau saat ini hidupmu penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dengan masalah dunia di luar itu, engkau kan tidak tenang. Ya mendekatlah kepada Tuhanmu. Panggilan Tuhan dengan jelas atas umatnya apa? Marilah mendekat kepadaku, mari anakku. Baca Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Siapa yang mendekat dulu? Tuhan atau kita? Mendekatlah, jadi Tuhan itu suruh kita mendekat dulu. Baru dia juga akan mendekati kamu. Banyak kita ini merintah, Tuhan dekatlah, masuklah di dalam hidupku, masuk di dalam rumah tanggaku. Tapi kita tidak pernah mau mencari mendekat kepada dia. Ya, beberapa cara untuk mendekat kepada Tuhan. Ada beberapa cara kita perhatikan baik-baik. Mendekat kepada Tuhan dimulai dari apa? Dari mempunyai hati yang rindu. Engkau kalau tidak mempunyai hati kerinduan, engkau malas untuk mendekat kepada dia. Kalau engkau tidak mempunyai kerinduan, sesuatu yang kuat sekali, mau ketemu seseorang, pacar saja, tidak punya kerinduan, ya nanti kapan-kapan saja. Jangan buat kita itu mau ketemu Tuhan itu kapan-kapan saja, tidak boleh. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Contohnya di firman Tuhan ada. Ya, kalau saat ini kamu merasa kering, engkau memerlukan suatu air kehidupan. Datanglah kepada sumbernya, yaitu Yesus. Sebuah tanaman kalau sudah kering, bagaimana dia sebelum mati?
agar tidak mati. Dia harus dapat sinar matahari, dapat siraman air, dapat pupuk segalanya. Dia baru kalau sampai akarnya belum mati ya, dia masih bisa hidup. Jangan sampai akar kehidupan rohanimu itu mati total. Api yang padam di dalam hidupmu itu akan nyala lagi, itu susah sekali. Jadi kalau hatimu sudah mulai suam-suam kuku ogah-ogahan sama Tuhan, itu warning, hati-hati sudah ketip-ketip lampumu. Apimu, cepat-cepat cari sumber api, yaitu mendekatlah kepada Tuhan. Daud merindukan Tuhan seperti rusa yang haus mencari air yang membuatnya mencari Tuhan siang dan malam. Bagaimana dengan kita? Apakah engkau mencari Tuhan, mendekat Tuhan siang dan malam, atau mendekat kepada Tuhan kalau butuh saja, atau kalau dalam keadaanmu susah? Tidak boleh. Waktu yang banyak kita masih diberi kesempatan. Jangan buat waktumu itu nganggur, pikiranmu nganggur. Yang di rumah banyak nganggurlah, pasanglah lagu rohani. Supaya suasana sorgawi itu turun di dalam rumah tanggamu. Bangun dirimu dengan roh puji-pujian. Karena di dalam puji-pujian itu bisa menarik hadirat Tuhan. Banyak orang yang tidak melakukan apa-apa di dalam rumah karena kesesakan. Doa enggak, baca Alkitab enggak. Nonton sinetron terus. Akibatnya apa? Pikirannya itu menjadi kosong. Akibatnya apa? Penyesalan, kekecewaan, putus asa itu menghimpit hidupnya. Ya, banyak orang yang ingin dekat kepada Tuhan, tetapi tidak memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh. Kerinduan itu harus sungguh-sungguh. Enggak boleh sekarang rindu, besok enggak. Ogah-ogah enggak bisa. Engkau kalau tidak punya kerinduan kepada Tuhan yang kental, engkau tidak akan bisa menjumpai Dia. Mereka hanya mencari Tuhan kalau janganlah cari Tuhan, janganlah mendekat kepada Tuhan kalau ada masalah saja, kalau ada butuh. Enggak boleh. Ya. Terutama yang harus waspada kalau kita dalam keadaan kita itu dalam keadaan baik-baik. Puji Tuhan. Kalau saat ini kita itu dalam keadaan baik dengan situasi yang tidak baik di luar sana. Ya, jangan biarkan, wah enggak apa-apa. Ingat berkali-kali saya ngomong, Tuhan itu sekarang mencari, membedakan anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan anak Tuhan yang tidak. Itu dibedakan dengan jelas sekali. Anak Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan, mencari Tuhan dengan betul-betul penuh kerinduan, maka dia akan dibedakan. Orang dalam keadaan terpuruk, dia justru makin akan diangkat oleh Tuhan. Semuanya itu ada pilihan di tangan kita, ya. Mendekat kepada Tuhan bukan soal ada waktu luang. Kalau aku ada waktu luang, aku baru mau ke rumah doa, ke menara cari Tuhan. Jangan berikan waktumu sisa-sisa kepada Tuhan, jangan. Ya, Tuhan tidak mau sisa-sisa. Kamu sudah loyo, sudah babak belur semuanya, baru kamu mencari aku. Tidak boleh begitu. Tapi Tuhan yang mencari kita, berilah prioritas hatimu yang utama untuk Tuhan. Tuhan itu kepengen kita itu betul-betul hatimu. Bukan sudah tidak ada apa-apa, kamu putus asa apa-apa. Itu bisa kita datang kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan itu lebih dari segalanya di dalam hidupmu. Ya, orang yang benar-benar rindu akan Tuhan akan menempatkan Tuhannya di atas segalanya. Ini loh, bisakah kita begini? Kita harus belajar. Kalau kita punya kemauan itu bisa. Dimulai semuanya itu dari kemauan. Kalau tidak punya kemauan ya tetap tidak bisa, ya. Jadi orang yang benar-benar rindu akan Tuhan akan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Di atas pekerjaan, di atas kesenangan, di atas ambisi dunia. Banyak hal-hal di dunia ini yang membuat kita itu jauh tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Yaitu salah satunya pekerjaan kita. Kesibukan usaha itu boleh saja.
tapi belikan waktu juga untuk Tuhanmu ya. Ini ada sebuah contoh yang bagus sekali. Kita boleh menirunya. Ada seorang ibu ya, yang setiap pagi selalu berdoa dia sebelum bekerja. Ini harus kita lakukan untuk yang bekerja juga ya. Jadi seorang ibu setiap hari pagi itu selalu bangun pagi berdoa dulu sebelum bekerja. Lebih awal dari dia jam kerjanya 30 menit sebelum dia bekerja. Apa yang dilakukan? Berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Capek karena dia meluangkan waktu untuk itu ya. Lalu kelihatannya sederhana, rutin, bosen. Tuhan memakai waktu yang sempit dari ibu ini untuk memperbarui hatinya setiap hari. Kalau engkau ingin hatimu setiap hari diperbarui oleh Tuhan, yaitu carilah Tuhan. Dia yang bisa memperbarui hatimu. Ibu ini tanpa dia sadari, kegiatannya dia bangun lebih pagi 30 menit sebelum dia kerja, doa dan membaca firman Tuhan. Hatinya setiap hari diperbarui oleh Tuhan. Ia merasakan apa? Damai, sejahtera dan kekuatan yang baru di tengah badai kehidupan rumah tangganya. Ibu ini apa? Tidak ada masalah? Ada. Tekanan demi tekanan di dalam rumah tangganya. Dia tidak bisa menyelesaikan. Tapi dia mengambil langkah yang baik sekali. Bangun lebih awal 30 menit sebelum dia bekerja. Doa, membaca firman Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tanpa dia sadari kegiatan yang sehari-hari dilakukan, hatinya diperbarui oleh Tuhan. Diberikan damai, sejahtera, kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan rumah tangganya. Itu. Saat ini siapa sih yang bisa menolong kita? Hanya Yesus ya. Mendekat kepada Tuhan berarti apa? Menjauh dari segala dosa. Ya, tadi coba baca lagi Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Apa lanjutannya? Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi syarat dari Tuhan untuk mendekat kepada Dia, kita harus mentahirkan segala dosa kita dan hati kita. Tanpa itu orang tidak bisa mendekat kepada kita. Memang kita tidak bisa sempurna. Kita masih hidup di dunia. Memang kita selalu lemah di dalam dosa. Tapi kita harus mempunyai keinginan yang kuat untuk minta pertolongan Tuhan, melepaskan dari segala dosa-dosa kita. Ya, hati yang mendua itu juga berdosa di mata Tuhan. Ya, artinya ayat ini tidak mungkin kita bisa dekat kepada Tuhan tapi masih memelihara dosa. Dosa adalah pintu penghalang utama antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Dosa itu tebeng, pintu besi yang tebal sekali antara kita bertemu dengan Tuhan, dengan diri kita. Jangan dikira setiap kita berdoa, kita bisa menembus sampai doa kita kepada Tuhan. Enggak, ini ada benteng ya. Seperti tembok pemisah, dosa akan membuat doa kita tidak akan sampai kepada hadiratnya. Tidak sampai loh. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ketika kita berdoa, bukannya Tuhan tidak mendengar ya. Tuhan dengar tapi diacuhkan, diabaikan. Siapa ya yang manggil-manggil aku, minta tolong aku? Oh, orang ini, dicuekan saja. Karena apa? Kita tidak pernah bisa menyenangkan hati Dia. Seperti kalau kita punya anak, berkali-kali kalau saya memberi contoh tentang anak. Anak kita selalu melakukan kesalahan demi kesalahan, sudah diperingatkan. Dia, mama teriak, dia minta tolong sama. Apa mamanya enggak mendengar teriakan anaknya? Dengar pasti, apalagi kalau dalam rumah. Pasti dengar, tapi anak mamanya cuek saja. Masa bodoh itu. Jangan sampai kita itu diabaikan oleh Tuhan ya, amin. Untuk bisa mendekat kepada Tuhan, kita harus mau bertobat.
mau bertobat. Pertobatan bukan sekedar mengaku salah, oh ya salah, aku mau bertobat. Bukan, tapi meninggalkan jalan yang salah dan berbalik kepada Tuhan. Banyak orang itu ngomong bertobat, tapi tidak mau meninggalkan jalan yang salah yang membuat dia berdosa. Itu namanya bukan bertobat. Tobat kumat, tobat kumat, tomat komat. Kami jangan kita jadi begitu. Betapa ngerinya ketika kita belum bertobat, kita sudah dipanggil Tuhan. Jangan. Kalau kesempatan masih ada buat kita, kita betul-betul harus bertobat, meninggalkan jalan yang salah dan berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertobatan itulah satu-satunya langkah pertama untuk benar-benar bisa mendekat kepada Tuhan. Kalau engkau mempunyai kerinduan, benar-benar rindu untuk dekat kepada Tuhan, tidak ada jalan lain, yaitu pertobatan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita itu terdiri dari darah dan daging. Kita penuh kelemahan. Kita menyadari setiap kita mau menolak hal-hal yang membuat kita dosa, kita itu berjuang. Kita mau kalah atau menang. Kita harus memenangkan dalam hal itu. Supaya kita itu layak di hadapan Tuhan. Ya, mendekat kepada Tuhan lewat apa? Doa dan firman. Orang yang tidak pernah, yang tidak suka berdoa, bagaimana dia bisa mendekat kepada Tuhan? Hanya orang yang suka berdoa dengan kualitas doa yang baik dan membaca firman, orang itu pasti bisa mendekat dengan Tuhan. Doa adalah apa? Nafas rohani setiap orang percaya. Jadi orang yang tidak suka berdoa, dia tidak mempunyai nafas kehidupan. Matilah dia. Firman adalah makanan rohani orang percaya. Orang yang tidak suka firman, tidak suka baca firman, menolak firman Tuhan, engkau mati karena tidak pernah makanan rohani. Kalau makanan jasmani pasti makan kita. Ingat, ya. Tanpa keduanya yaitu doa dan firman, hubungan kita Tuhan akan kering. Cek rohanimu. Sekarang itu kering atau enggak? Kalau kering, ayo mulai sekarang perbarui. Jangan kering. Yang tidak membuat rohani kita kering apa? Doa dan firman, nyanyi puji-pujian itu. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapa yang menerangi jalan kehidupan kita? Firman. Firman itu seumpama sebuah pelita lampu. Kalau engkau saat ini berjalan di dalam kegelapan, di dalam kehidupanmu segala hal, carilah pelita itu. Engkau tidak punya pelita, karena hanya pelita firman. Karena firman itu adalah Yesus. Carilah Yesus, pelita itu dengan sungguh-sungguh. Maka setiap langkah jalanmu akan terang, tidak akan gelap. Ya. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kita harus belajar menikmati ketika engkau berjumpa dengan Tuhan saat teduhmu. Banyak orang itu bertemu dengan Tuhan, doa saja 5 menit itu rasanya lama sekali. Contoh, kalau ada orang doa di mimbar, aduh kok lama ya, kok enggak selesai-selesai itu. Nikmati perjumpaanmu dengan Tuhan itu. Bukan karena kewajiban, tapi karena engkau cinta kepada Tuhan. Naik menara, nikmati hadirat Tuhan. Ketemu dengan Tuhan, rasanya meskipun 2 jam, engkau tidak akan terasa. Mulai ubah pola cara doamu. Kalau doa itu, kalau kita mau ketemu Tuhan, enggak usah terlalu banyak minta lah, enggak usah, percayalah. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, berapa lagu terus nyanyi, engkau akan dilawat Tuhan tanpa serada. Kamu puji-pujian saja bisa 1/2 jam. Itu harus kita bangun dirimu sendiri. Jangan cuma doa 10 menit, 5 menit. Itu
Tidak ada apa-apanya. Engkau belum ketemu dengan Tuhanmu. Ketika kita berbicara kepada Tuhan lewat doa kita dan mendengarkannya lewat firman, maka engkau sedang membangun hubungan yang hidup dengan Tuhanmu. Ya, kapan kau bisa membangun hubungan yang hidup dengan Tuhanmu? Melalui doa dan baca firman. Ya, mendekat kepada Tuhan lewat salah satunya yang penting, yaitu yang namanya ketaatan. Orang yang tidak mempunyai ketaatan di dalam hidupnya, jangan harap engkau bisa ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan menuntut salah satu yang namanya ketaatan. Yohanes 2, 3-5. Yohanes pasal. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah saja. Pada waktu itu ada perjamuan pernikahan di Kana, kekurangan anggur, ada 6 tempayan. Yesus memerintahkan, Ibu Yesus ini pertama kali ngomong pelayan, turutono saja. Tuhan Yesus ngomong apa? Yesus ngomong apa? Isi tempayan dengan air. Karena pelayan-pelayan itu nurut, maka terjadilah mujizat jadi anggur. Barang siapa yang ngaku anaknya Tuhan, kalau engkau taat, mujizat itu lebih gampang menghampiri hidupmu lah. Pasti setahap demi setahap. Mujizat tidak gampang. Mujizat sekarang itu tidak diobral. Diperlukan ketaatan. Tanpa ketaatan jangan harap engkau mendapat mujizat seperti air berubah menjadi anggur. Ya. Kedekatan dengan Tuhan tidak hanya ditunjukkan lewat ibadah saja. Doa, tetapi juga lewat yang namanya ketaatan. Semakin kita taat kepada firman Tuhan, semakin engkau mengenali isi hati Tuhanmu. Semakin engkau taat kepada Tuhan, ya, semakin engkau mengenal isi hatinya. Ini loh, bagaimana engkau bisa tahu isi hati Tuhan? Ini loh, isi hati Tuhan itu semuanya ada di firman Tuhan. Kalau engkau suka membaca firman Tuhan, engkau sudah tahu isi hatinya Tuhan. Engkau pasti taat. Banyak orang ingin dekat kepada Tuhan, tapi malas untuk taat. Ogah-ogahan. Taat itu tidak gampang. Diperlukan perjuangan untuk taat. Kalau kita kerja di suatu perusahaan, kita tidak taat kepada pimpinan. Apa yang terjadi sanksinya? Kita tidak akan dapat bonus di akhir tahun. Mungkin kita diambang apa? Di PHK. Lah, itu ya. Mereka yang ingin berkat Tuhan tanpa mau tunduk kepada kehendaknya. Banyak Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku. Tuhan itu ingin memberkati kita pasti karena kita anaknya Dia Bapa. Masa ada seorang bapak ingin melihat anaknya menderita? Tidak, pasti ingin berkati. Tapi dia mau melihat siapa yang tunduk, yang mau taat kepada dia. Itu saja. Anak kita disuruh belajar apa-apa, enggak mau, malas belajar, malas bangun pagi. Ngelawan terus, enggak mau tunduk. Apakah orang tua itu menyayangi anak yang tipenya begitu? Enggak. Apalagi kalau anaknya banyak, misalnya 5, ini taat, ini enggak, ini ngelawan itu. Pasti ada perbedaan. Yang bisa menyenangkan hati orang tuanya pasti akan diberi lebih. Kalau engkau bisa menyenangkan hati Tuhan, engkau pasti diberi lebih. Jadi, jangan iri dengan orang anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang mendapat berkat lebih daripada kita. Mungkin kita itu getol, rumah doa, menara, segalanya itu kelihatannya getol. Fisiknya saja yang datang, tapi hatinya tidak. Orang itu, anak Tuhan yang lain, mungkin juga rumah doa ada, tapi kelihatannya tidak segetol kita. Yang rutin setiap hari datang ke gereja. Tapi hatinya dilihat Tuhan lebih sungguh-sungguh dari yang lain. Dia akan dapat lebih lagi, ya. Jadi jangan ingin berkat Tuhan saja. Tunduklah dan taatlah. Padahal ketaatan adalah bentuk kasih cinta kasih kita kepada Tuhan.
Contoh, Abraham disebut sahabat Allah karena ia taat sekali kepada perintah Tuhan. Tidak nego-negoan. Kita selalu mau taat kepada Tuhan, nego. Tuhan, aku mau taat, kamu begini. Tapi aku dapat apa? Lah, tidak boleh. Kalau kita kepada manusia boleh, tapi kepada Tuhan tidak boleh. Karena Tuhan bisa memberikan jauh yang kita minta kalau kita taat. Tuhan rindu kita semakin dekat kepadanya. Inilah isi hati Tuhan yang terutama. Dia rindu kita semakin dekat kepadanya. Sejak semula Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Kita bisa lihat di dalam Alkitab firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama. Tuhan menyertai bangsa Israel dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Dituntun di padang gurun. Panas, kasih tiang awan, malam dikasih tiang api supaya tidak kedinginan. Itulah tanda cinta Tuhan. Meskipun dia melihat bangsa Israel itu dablek bebal, Tuhan masih menyertai, luar biasa apa enggak? Ya, kalau dalam perjanjian baru, Yesus datang menjadi manusia, bukti bahwa Tuhan ingin dekat dengan kita. Makanya dia datang ke dunia. Ngapain nih sebenarnya enak-enak di surga, tapi dia kepingin dekat dengan umatnya. Kalau masa sekarang bagaimana? Melalui Roh Kudus, Tuhan tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Jadi Tuhan itu selalu menyertai di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai sekarang, yaitu melalui Roh Kudus. Dia tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Artinya kita ini tidak perlu susah-susah mencari hadirat Tuhan. Dia itu sudah dekat. Bahkan ada di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan sampai Roh Kudus itu meninggalkan hidup kita. Roh Kudus itu adalah Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Apakah tidak bisa meninggalkan? Bisa. Kalau kita diberitahu, diperingatkan berkali-kali, tidak mau nurut, maka dia akan meninggalkan kita. Yang perlu kita lakukan untuk mendekat kepada Tuhan itu apa? Membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupmu setiap hari. Di akhir ini, bagaimana supaya Tuhan itu mau tinggal di dalam hidup kita? Bukalah hatimu lebar-lebar. Izinkan Tuhan membersihkan semua kehidupanmu dan menuntun hidupmu setiap hari. Ya, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita harus selalu berada dekat kepada Tuhan? Ngapa nih sih? Repot rasanya setiap hari sudah doa deket-deket, bangun pagi-pagi. Mengapa? Ada maksudnya, ya. Satu, karena dunia saat ini adalah dunia yang penuh dengan bahaya. Betul apa enggak? Kesesakan. Di mana-mana saya itu ribut sampai dengar family telepon, dolar naik, dolar. Aku bilang, aku enggak punya dolar. Aku bilang, Cik, dolar naik. Hidupku bukan dari dolar. Aku punya Yesus. Masuk sih Ci, enggak punya dolar? Iya. Aku bilang enggak punya. Aku yang punya Yesus, jadi enggak usah takut. Kamu, oh gitu Ci. Yang ngomong apa? Anak Tuhan, hamba Tuhan, penuh dengan ketakutan. Dah, Ci, aku punya emas, Ci, tak jual apa enggak? Jangan tanya aku ini hidupku enggak berkecimpung dalam dolar, dalam emas. Aku bilang bingung. Tanya emas harganya berapa, aku juga enggak tahu. Ya, lebih baik ya tanya toko emas saja, saya bilang gitu. Dia ketakutan loh ya. Karena manusia itu kemampuannya terbatas. Karena itu dia harus dekat sama Tuhan. Karena di dalam dekat dengan Tuhan, dia akan membuka banyak hal yang belum engkau ketahui. Luar biasa. Orang yang dekat sama Tuhan, banyak hal yang belum engkau tahu itu disingkapkan. Kan enak. Kalau disingkapkan, Tuhan yang nyingkapkan, hidup kita kan jadi lebih enak dan ringan. Ya.
Mendekatlah kepada Tuhan bukanlah tugas hanya sekali. Oh ya, aku mendekat Tuhan sekali ini saja. Nanti enggak boleh. Bukan sekali saja kalau kita mendekat sama Tuhan. Melainkan perjalananmu seumur hidup. Kita harus mendekat Tuhan sampai akhir hidupmu. Kadang perjalanan hidup itu kan naik turun ya. Setiap langkah kecil yang engkau ambil, langkah kecilmu yang kamu ambil menuju Tuhan, engkau akan mendapat sesuatu yang besar. Engkau terima. Harus kita lakukan, kita harus frontal, kita berani. Langkah kecil, kalau menuju Yesus, disertai Yesus, itu luar biasa, engkau akan mendapat yang besar ya. Jangan biarkan dosa atau kesibukan atau rasa bersalah terus membuat engkau jauh dari Tuhan. Ambillah waktu untuk datang padanya dalam doa pujian pada Tuhan. Saya itu paling sedih kalau orang tak ajak ke Tuhan, tak ajak berdoa sama-sama. Di akhir sini banyak orang kalau saya ajak doa itu enggak mau. Dia ngomong gini, aduh Bu, sudahlah capek aku nih berdoa. Nggak usah doa, ibu sendiri saja yang berdoa. Doakan. Bayangkan, ingat ya, kalau engkau minta pertolongan berdoa, bantuan doa kepada orang, siapapun temanmu hamba Tuhan. Harus dua-dua ya, betul apa enggak? Enggak boleh semuanya dibebankan. Bu, doakan, tapi dirinya sendiri enak-enak enggak doa. Tuhan mau menjawab, enggak. Harus berdua. Ketika kita minta sesuatu kepada atau mendoakan sesuatu orang, ya, ada 3 pihak yang bekerja. Orang yang mendoakan, orang yang didoakan, dan Tuhan. Itu saja. Jadi, Bu, titip doa. Titip doa. Saya ini sampai ketawa. Tak ajak doa, saya yang ngotot tapi dia enggak mau. Itu kan bingung saya. Benar, akhirnya ini saya itu sampai Tuhan, aku ini pasti mendoakan kamu. Coba doa. Saya enggak bisa Bu, saya males Bu, saya sudah capek begini. Bahkan kalau saya WA, ayo sekarang doa, tak aja doa loh WA. Ibu saja yang doa, saya repot. Luar biasa. Nah sekarang pilihan yang ada pada kita. Jangan begitu hidup sebagai orang Kristen. Namanya orang percaya. Hati-hati kehidupan rohani kita itu jadi kering. Ya, jangan takut, jangan putus asa. Engkau punya Yesus, pegangi Yesus. Dunia tidak memberi pengharapan kepada kita. Tapi percaya, anak Yesus, orang percaya, tidak akan dipermalukan dan tidak akan dibiarkan meminta-minta. Amin. Ya, ayo bangkit yang semangat. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus, kita tidak akan mampu berjalan di dalam dunia saat ini. Ya, oh haleluya, buka hatimu. Apa yang kau pergumulkan, Tuhan Maha tahu segalanya. Oh haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Haleluya Yesus, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Yesus, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami saat ini. Di dalam kesesakan kami saat ini Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Bela kami, buka jalan bagi kami saat ini Tuhan. Oh terima kasih, jangan Kau tinggalkan kami Tuhan. Terus peganglah tangan kami Tuhan. Kami mau belajar mendekat kepada Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan kami malas datang kepada Engkau melalui doa, melalui baca firman. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada siang hari ini menguatkan hidup kami. Kami mau hidup di dalam setiap firman-Mu, karena itulah satu-satunya pelita di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga demi keluarga. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau buka jalan, Engkau berkati rumah tangga, pekerjaan anak-anak-Mu semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.